Halo Sobat Kampus, kembali lagi bersama kami Kampus Talk, tempat kita ngobrolin serba segi kuliah yang gak ada habisnya. Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir menemani podcast kita hari ini. Dan sebelum itu aku mau cek ombak dulu nih, siapa yang akhir-akhir minggu ini tuh tidurnya kurang dari 5 jam karena sibuk ngerjain tugas atau rapat organisasi. Coba angkat tangan setinggi-tingginya. Saya. Hampir dari semua ini teman-teman tidurnya kurang dari 5 jam karena ngerjain tugas atau sibuk rapat organisasi ya. Nah, tenang, kalian nggak sendirian. Kita hari ini membahas topik yang teman-teman tuh ngerasa bahwa 24 jam itu nggak cukup waktu untuk teman-teman ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita Kak Halifah Fauzianti, seorang mahasiswa sekaligus ketua Hima Prodi jurusan BPSI di Untida. Tepuk tangan. Selamat datang Kak Iva, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Gimana kuliahnya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ngomongin kabar baik nih Kak, pasti di belakang layar itu pasti ada cerita negara-negara yang Kak Iva ya. Betul banget. Nah, aku nih kepo sama perjalanan Kak Iva dari awal hingga sampai saat ini kok bisa jadi ketua himpunan. Pasti teman-teman juga kepo nggak sih gimana kelas dari Kak Iva bisa menjadi ketua himpunan? Coba Kak kasih tahu gimana. Oke, kalau untuk ceritanya cukup panjang ya, berawal dari aku yang semester 2 ikut join di BPSI dan kala itu aku menjadi staf pendidikan satu tahun periode itu. Kemudian untuk periode 2 aku emang berinisiatif untuk melanjutkan periode 2. Namun cita-citanya hanya sebagai kadif kala itu. Tapi berkata lain sehingga aku merupakan salah satu nama yang tercantum sebagai calon kandidat gitu ya. Nah, waktu saya lalu itu ada pembinaan teman-teman dan yang memilih itu dari KFK sendiri, ada 3 pasangan calon yang mana aku nomor 1 dan alhamdulillahnya aku yang menang di lomba itu sehingga aku sekarang menyandang gelar sebagai ketua Hima BPSI. Terima kasih ya, berarti Kak Iva ini dipercaya oleh teman-teman BPSI kalau menjadi ketua Hima BPSI. Nah, untuk selanjutnya Kak Iva ini kan selama jadi ketua pasti sudah banyak ya tampil di depan, disegani oleh anggota gitu ya. Nah, sekarang aku mau tanya nih teman-teman, kepada teman-teman sekarang, ada nggak teman-teman yang mau mencoba sesuatu tapi udah takut gagal duluan gitu, padahal belum dicoba? Pernah ya? Kalau untuk Kak Iva pernah nggak ngerasain seperti itu, mau coba hal sesuatu tapi Kak Iva tuh takut gitu untuk mencoba misalnya jadi ketua atau mencoba jadi apa? Oke, kalau pengalaman semacam itu tentu pernah ya Kak. Dulu aku juga pernah merasakan ketika ini aku tidak itu kan di SD aja itu cuma sampai jadi kadif aja. Tapi di situ juga aku kayak merasa takut karena ada temanku yang lain yang menurutku juga berpotensi untuk menjadi seorang kadif di divisi yang ada aku di situ gitu. Memang ada rasa ketakutan tapi ya kita harus positif thinking sih. Kayak jikalau kita tidak mendapatkan itu, ada hal lain yang menang kita. Mungkin ada hal yang lebih baik untuk kita. Dan itulah yang menjadi motivasi sampai detik ini. Iya, berarti Kak Iva ini keren ya, kuncinya adalah positif. Betul. Ya, untuk percaya diri bahwa Kak Iva itu bisa gitu. Nah, untuk selanjutnya di tengah kencangnya proker di himpunan, di organisasi apa-apa, Kak Iva ini pernah terbesit untuk bolos kuliah, bolos tidak masuk kelas itu pernah nggak? Dari mana ini? Sebenarnya kalau perasaan gitu sih pernah ya, karena saking capeknya waktu itu pernah aku merasa kalau 24 jam ini kurang banget. Aku pernah baru selesai rapat dan lain sebagainya jam 3 pagi. Dan waktu itu kita ada kelas di jam 7 kan, cuma ada beberapa jam kan buat istirahat. Waktu itu aku udah kayak punya niatan untuk saya berangkat aja kayak gitu. Tapi aku merefleksikan diri, merenung sebentar dan aku sadar kalau tugas utama aku kuliah dan organisasi itu nomor 2 gitu loh. Jadi harus sama-sama berjalan dan harus bersama kan
kuliah. Nah, karena dengan itulah meskipun aku pulang jam 3 pagi, ada kelas jam 7 aku tetap berangkat meskipun di kelas itu ngantuk ya. Ya, jadi Kak Iva nggak melupakan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan meluluskan kuliahnya gitu ya. Betul. Nah, setuju banget nih teman-teman, catat ya. Teman-teman juga harus menyelesaikan tanggung jawab mandiri sebelum menyelesaikan tugas untuk orang lain gitu. Untuk selanjutnya Kak Iva kan tadi cerita nih ya, kalau misalnya rapat sampai malam terus paginya itu harus kuliah di jam 7 itu Kak Iva pernah nggak kayak merasa capek banget sampai burn out, kayak misalnya mau keluar dari grup WhatsApp ya soalnya kayak udah di lampu merah gitu kan? Kalau di lampu merah banget kayaknya belum ya, cuma ada situasi yang membuat aku kadang tuh benar-benar capek gitu. Nggak dipungkiri juga kalau rasa capek itu setiap hari itu muncul gitu, tapi ada kalanya kita yang benar-benar capek tapi alhamdulillah nggak sampai pengen keluar grup sih. Kalau keluar grup aku dicariin orang-orang gitu kan. Nah, paling kalau cara aku untuk apa ya, cara aku untuk meluapkan segala emosiku, capekku itu paling yaudah sih kayak stop main gadget, terus benar-benar stay di kamar, dan paling titik puncaknya itu nangis sih, melampiaskannya. Tapi ya kalau udah nangis ya udah lega itu. Karena aja ya sebagai manusia dan juga perempuan yang pasti kalau ada apa-apa dikit-dikit nangis, tapi dengan nangis itu bisa meluapkan emosi dan bisa menjadi lebih tenang gitu ya. Jadi Kak Iva punya cara tersendiri ketika Kak Iva merasa capek. Nah, lanjutnya Kak Iva kan di tengah sibuknya Kak Iva mengurus organisasi sama tugas kuliah itu misalnya Kak Iva punya hobi nih, nah jadi hobinya itu jadi jarang dilakukan sama Kak Iva, atau hobinya itu terkubur dari proker-proker Kak Iva gitu sampai seperti itu nggak? Gue tuh udah gini, karena aku kan di sini ngekos ya Kak. Nah, kadang tuh kegabutan aku jogging kan, jogging sama temanku. Nah, di Maprod BPSI itu juga ada divisi yang menaungi rutinitas seperti itu gitu loh. Ada divisi nikah di dalamnya, yang mana mingguannya itu ini macam-macam gitu, bergantian, ada futsal, ada badminton, ada lari dan sebagainya. Nah, kan itu juga liar kan dengan aku yang kadang gabut olahraga itu kan. Jadi aku bisa mengikuti gitu loh, sehingga gak ada hal-hal yang kebiasaanku yang hilang karena gimana juga ada. Jadi gitu ya, hobi sama passion itu jangan sampai tertinggal di tengah kesibukan kita. Betul. Terus selalu menurut kakak nih, skill apa yang didapatkan dari Kak Iva setelah mengikuti organisasi itu? Kalau skill yang aku dapatkan banyak banget, dan sangat luar biasa bagi aku, karena kalau nggak join organisasi aku nggak akan sampai di tahap ini, nggak akan jadi seorang Iva yang seperti ini sekarang. Banyak banget Kak, mulai dari cara memimpin, dengan mengikuti organisasi aku jadi tahu bagaimana kita merangkul orang-orang di dalamnya, kemudian berkenalan dengan teman-teman di luar prodi, bahkan pihak eksternal yang sebelumnya memang aku belum pernah sama sekali. Dan dengan adanya organisasi ini aku bisa lebih kayak mengeksplor dunia. Terus juga ini sih, relasi dengan teman-teman maupun dosen yang ada di prodi, bahkan di fakultas itu juga lebih luas. Yang sebelumnya aku nggak kenal sama sekali, nggak pernah berinteraksi, sekarang jadi sering berinteraksi dan berkomunikasi. Keren banget, sebenarnya banyak banget ya manfaatnya sih. Setelah teman-teman dengan Kak Iva, cerita Kak Iva, apa manfaat dari ikut organisasi, ada nggak teman-teman yang tertarik gitu ikut organisasi? Enggak ada. Mungkin teman-teman mau cari skill di hal lain ya Kak, seperti itu. Jadi kayak lebih ke yang mendapatkan relasi dan pengalaman gitu. Yang di tengah ikut organisasi, Kak Iva juga ngerasain capek, tapi Kak Iva tetap punya cara tersendiri buat meluapkan emosi agar tetap sehat. Nah, tadi sehatnya juga bisa dilakukan dengan jogging gitu ya Kak. Ya, Kak. Terus aku mau Kak Iva beri kata-kata nih, satu kalimat nggak apa-apa buat teman-teman di sini. Oke, itu kan ada ya nggak? Ini moto hidupku sih teman-teman. Jadi jalani proses bukan proses. Meskipun di dalam proses kita itu banyak sekali bencana, badai dan sebagainya, tapi kita harus senantiasa menjalani hal tersebut karena hal itulah yang dirasakan kita.
cerita yang seru, pengalaman yang seru juga. Semoga bermanfaat buat kami semua teman-teman sebagai mahasiswa. Dan aku juga mau ucapin terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir menemani podcast kami sekarang. Aku sebagai host Andita Pramdita Putri dan Kak Hulita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.